Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ners Iqbal. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan teori dan konsep sistem. Nah, teman-teman juga sudah tahu bagaimana sebuah sistem itu dimulai dari data yang diinput sampai menghasilkan sebuah informasi dalam transformasi data. Nah, kali ini kita akan mempelajari dalam video pembelajaran ini terkait dengan sistem informasi. Nah, tentunya ini sudah lebih detail dan lebih mengerucut. Mari simak video pembelajaran ini. Baik teman-teman, sistem informasi itu merupakan sebuah sistem yang dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu. Nah, artinya di sini kita bicara terkait dengan sebuah sistem yang mana sistem ini bukan hanya sekedar komponen-komponen yang ada, tetapi sistem ini sudah bisa menghasilkan sebuah informasi atau memiliki makna. Nah, jadi sistem ini membuat sesuatu hal dari data menjadi sebuah makna. Nah, di sini juga akan disesuaikan tentunya berdasarkan dengan tujuan yang ingin kita capai. Tujuan apa yang ingin dicapai dari pembuatan sistem informasi tersebut? Nah, tentunya ini akan berlandaskan dari apa yang kita butuhkan serta apa yang kita inginkan itu bisa tepat dikeluarkan sesuai dengan tujuan yang memang sudah kita atur. Dan teman-teman semua, sistem ini juga dalam informasi ditujukan sebagai proses pengambilan keputusan pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi. Jadi dalam suatu lingkungan pelayanan kesehatan misalnya, ketika sistem informasi ini digunakan, bisa jadi kesimpulan ataupun makna ataupun data akhir yang didapatkan setelah dalam proses analisis di dalam sistemnya itu bisa membuat sebuah bahan evaluasi dan ditarik sebuah kesimpulan yang mana kesimpulan itu bisa dikeluarkan sebagai sebuah kebijakan. Misalnya terkait dengan jumlah data pasien masuk, apakah dia sudah penuh atau tidak secara sistem. Kalau kita tujuannya untuk menganalisis apakah kecukupan tempat tidur di sebuah rumah sakit itu sudah masih kosong atau sudah penuh. Nah, itu bisa secara otomatis teranalisis ketika dia penuh, maka bisa diungkapkan kesimpulan dari data awal yang hanya berupa angka, tapi di akhir sudah data akhir yang berupa kesimpulan bahwa bed di rumah sakit sudah penuh. Nah, dari itu tentu kebijakannya akan disampaikan dan diteruskan kepada seluruh tenaga kesehatan yang berada di tempat yang paling depan, misalnya di UG emergency room atau UGD atau di poli. Ketika ada pasien yang mau masuk dengan kesimpulan akhir bahwa bed penuh, maka itu bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak bisa untuk menampung pasien lagi gitu, karena memang analisis berdasarkan sistem informasi, data-data yang diinput pasien masuk itu sudah memenuhi tempat tidur yang tersedia, seperti itu. Oke, Oke teman-teman, kita lanjut ya. Untuk slide ini kita akan bicara tentang bagaimana sih sebenarnya konsep dasar dari informasi itu. Jadi teman-teman, uh, informasi itu punya dasar-dasar tertentu. Apa itu? Ini ada sekitar 5 ya. 5 bentuk dasar dari informasi. Yang pertama, informasi itu pasti sifatnya terbaru. Nah, jadi kalau teman-teman tuh dapat sesuatu apa ya, kata-kata atau statement atau kalimat yang sifatnya itu udah lama banget dan itu kayak nggak penting, nah itu kayak bukan informasi jadinya, karena hanya kayak ya hanya sesuatu hal yang istilahnya ya saya juga udah tahu loh gitu loh, jadi itu bukan informasi buat saya kayak gitu. Nah, jadi kayak misal teman-teman mungkin ada dibilangkan tahu nggak sih ini ya udah basi, itu mah udah basi kayak gitu. Nah, itu artinya maknanya adalah itu bukan informasi lagi buat kita. Nah, itu makna yang pertama adalah makna dasar, yaitu terbaru. Jadi sesuatu itu harus sifatnya memang baru, yang belum diketahui oleh orang lain, yang mungkin kalaupun sudah diketahui tapi belum lengkap, jadi ada tambahan yang membuat mereka itu merasa oke, ini adalah hal yang baru gitu loh. Kemudian dia sifatnya adalah tepat waktu. Ini dalam artian tidak membuang-buang waktu. Kemudian sifat yang memang lebih kepada waktunya itu terjadinya ya memang dibutuhkan sesuatu itu pada saatnya gitu loh. Artinya kalau kita mau mengatakan tentang kasus
eh, corona gitu ya, ya corona yang lagi terbarunya berita yang sekarang kayak gitu loh. Sedangkan kalau kita mau cerita yang lalu-lalu itu jadinya nanti history, lebih kepada kayak sejarah gitu ya, bukan sifatnya informatif gitu. Nah, makanya kalau berita-berita itu kan teman-teman pasti pernah lihat tagline-nya kan, kenapa sih makna tepat waktu itu ya memang up to date gitu loh, yang sekarang ini sedang terjadi. Jadi kalau teman-teman lihat berita tuh ada yang mungkin tagline-nya itu mengatakan bahwa oh kita beritanya berimbang, up to date gitu, terkini. Nah, ya itu yang namanya, karena mereka akan memberikan sebuah hal news yang memang sifatnya informatif, informasi, yaitu maka harus ada keterbaruan, ada ketepatan waktu. Nah, selanjutnya ini dasar yang ketiga adalah sifatnya itu relevan. Relevan ini maksudnya adalah sesuai gitu loh. Artinya apa yang mau kita sampaikan itu ya memang sesuai dengan siapa yang mau kita sampaikan, dengan kondisi apa yang harus kita sampaikan, seperti itu. Jadi jangan sampai kita memberikan sesuatu yang tidak relevan gitu. Misalnya kepada siapa nih kita mau ngasih informasi tentang misalnya bagaimana fungsi uh, perpolitikan di Indonesia maksud saya. Nah, itu kita sampaikan kepada anak TK, ya nggak relevan dong beritanya atau informasi ini kepada mereka gitu. Nah, ini sangat penting juga, kerelevanan informasi. Harusnya yang kita sampaikan ke anak TK apa, walaupun sifatnya tentang politik, bukan bagaimana politik itu lagi panas-panasnya, tapi kita cuma sampaikan, sekarang kita lagi mau ada pemilihan pilkada loh, ini adik-adik gitu. Jadi seputar itu doang informatifnya. Tapi kalau kalau kepada orang dewasa kita bilang, oh kita punya calon ini loh, kita punya calon 5 nih di daerah Mojokerto untuk pilkada tahun 2020 ini. Nah, masing-masing ini bagaimana bagaimana detail-detailnya kita bisa kasih informasi. Tapi kalau untuk anak TK itu sudah tidak relevan kita menyampaikan secara detail. Cukup mereka cuma sampai informatifnya, sifatnya kita sekarang sedang menuju kepada pemilihan kepala daerah. Kepala daerah tuh orang yang memimpin daerah kita. Nah, sekedar itu aja. Maka kerelevanan ini artinya akan menyesuaikan lagi sebenarnya informasi apa sih yang dibutuhkan. Nah, itu nyambungnya ke sana. Seperti sistem yang kemarin kita sudah pelajari akan nyambung ke sini. Nah, kemudian informasi ini juga dasar konsepnya adalah konsisten. Jadi dia nggak berubah-ubah gitu ya. Artinya dia nggak sebentar A, nggak sebentar B gitu. Dia cenderung memang tetap berada pada tempatnya. Kecuali memang ada perubahan yang memang itu dilandaskan memang berdasarkan si objek ini yang berubah gitu loh. Bukan dari data kita yang salah, bukan dari uh, argumentatif dari data kualitatif kita yang sifatnya tidak lengkap atau tidak terpercaya sumbernya gitu, udah dari sekunder dan tidak terpercaya lagi. Nah, ini menimbulkan ya informasi yang tentunya tidak benar nantinya. Kemudian penyajiannya dalam bentuk yang sederhana, jadi disajikan ya secara sederhana. Makanya saya bilang kemarin, kalau kita cuma lihat angka-angka yang belum ditransformasikan itu, ya kita nggak bisa memaknai itu dengan enak gitu. Harus memprosesnya dulu gitu kan, baru kita bisa mengatakan ini kesimpulannya ini loh gitu. Sedangkan kalau kita sudah disajikan dengan data yang sederhana seperti kemarin dalam transformasi data ada yang namanya tabel. Nah, itu sangat memudahkan kita dong untuk bisa melihat, membaca, menganalisis dan sampai saya menyimpulkan. Itu sangat lebih mudah karena apa? Sudah penyajiannya dalam bentuk yang sederhana. Maka untuk informasi ini kita harus sajikan dalam bentuk yang sederhana. Orang mudah untuk memahami, orang mudah untuk menarik kesimpulan secara mandiri pun itu bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, kita selanjutnya masuk dalam slide yaitu tentang fungsi informasi. Nah, jadi fungsi informasi ini terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama kalau kita lihat ini meningkatkan pengetahuan. Nah, ini maknanya apa teman-teman? Kalau kita lihat dasarnya di slide sebelumnya, yaitu tentang bagaimana dasar dari informasi itu sifatnya keterbaruan, terbaru gitu ya, up to date. Ya jelas dong, sesuatu yang baru itu pasti akan menambah pengetahuan kita gitu. Jadi kayak misalnya ini bukan hal-hal yang serimpet pengetahuan yang kita pikirkan ya, mungkin misalnya pengetahuan tentang penemuan ini penemuan itu, tidak hanya itu gitu. Kalau kita bicara tentang
data-data kemarin setelah ditransformasi dan disimpulkan, kita dapetin nih misalnya bahwa kasus corona itu makin hari makin meningkat. Nah, tahukah teman-teman bahwa itu sebenarnya adalah pengetahuan baru loh buat kita. Yang tadinya kita nggak tahu bahwa terjadi peningkatan antar hari ke hari, tapi kita jadi tahu sekarang bahwa ada peningkatan loh nih kasus corona di Mojokerto dari kemarinnya lagi gitu. Hari ini paling tinggi nih gitu. Nah, itu adalah sebuah pengetahuan, sehingga nanti kita dari pengetahuan itu kita bisa berpikir nih, kita mau ngapain ya gitu. Kita dapat 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 prevalensi, dapat jumlah kasus yang baru nih lebih tinggi. Ini ada apa nih sebenarnya? Nah, itu akan memberikan kita sesuatu hal untuk memutuskan tindakan, dan ini landasannya adalah pengetahuan baru tentunya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini saya katakan bahwa berperan penting sekali loh sistem informasi yang ada itu, karena kita berbasis data yang jelas, baik itu sifatnya kuantitatif ataupun kualitatif, maupun sumbernya dari primer maupun sekunder. Kita ketika sudah disajikan data, dianalisis dan disimpulkan, ini membuat kita sangat mudah untuk menentukan apa yang harus saya lakukan. Ya seperti kemarin, kita contohkan kasus corona meningkat di Surabaya misalnya. Dengan kita tahu bahwa berbasiskan data yang ada, peningkatan kasus corona bisa kita simpulkan dari hari ke hari, maka kita bisa ambil keputusan yang tepat. Apa keputusan yang tepat? Oh, kita harus lebih menyadarkan masyarakat nih bahwa kita sedang dalam masa yang tidak biasa-biasa saja, dalam masa yang berbeda, dalam masa yang harus lebih aware, harus lebih peduli sama corona ini. Nah, itu contohnya. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang tepat dibandingkan kita nggak punya tuh yang namanya data yang baik. Kita nggak punya tuh sajian data yang cukup bisa kita lihat. Kita nggak bisa tuh menganalisis, bahkan menyimpulkan. Jadi kita mau buat apa? Kita merasa aman-aman saja. Wong kita nggak tahu kok kalau kasus corona itu semakin meningkat atau enggak. Ya kita anggapnya kayak biasa aja, karena kita nggak coronanya nggak terjadi sama di lingkungan kita mungkin. Nah, kita menganggap itu nggak ada bahkan. Nah, ini akan salah pastinya dalam pengambilan keputusan. Kita semakin tidak aware, kita nggak peduli, kita melakukan sesuatu hal seperti biasa saja tanpa mengindahkan protokol-protokol kesehatan. Ya karena apa ya tadi, keputusan kita bisa sangat salah dengan adanya data yang juga tidak benar gitu loh, dengan ada kesimpulan penyajian data informasi yang tidak tepat. Nah, ini yang sebenarnya menjadi hal yang sangat buruk ketika sistem informasi itu tidak dijalankan dengan baik. Kemudian yang terakhir ini adalah tentang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi ya sifatnya informasi memang fungsinya harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya gitu loh. Jangan sampai datanya tinggi direndah-rendahin gitu misalnya, atau datanya rendah ditinggi-tinggiin. Nah, ini nggak benar gitu, melanggar fungsi dari informasi itu sendiri. Jadi dia sudah mencederai istilahnya ya tentang fungsi informasi ini. Harus jadi memang menggambarkan keadaan sebenarnya. Ya karena memang uh, informasi ini tidak hanya berhenti di sini gitu ya, karena akan berdampak ke depannya sekali. Dari perencanaan kita mau ngapain, keputusan kita mau apa, kemudian apa langkah-langkah yang harus kita ambil. Nah, ini sangat berpengaruh ataupun sangat dipengaruhi oleh yang namanya informasi. Maka informasi yang benar sesuai dengan fakta itu memang sangat dibutuhkan untuk kita. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam model dasar sistem informasi. Nah, ini modelnya ya sekarang. Ini kurang lebih sama kalau teman-teman lihat bagaimana kemarin kita sudah belajar tentang komponen dari sistem. Ada input, proses, dan output ya. Ini yang sederhana kan yang kemarin kita pelajari. Nah, ternyata model dasar sistem dari informasi itu sama teman-teman. Ada input, ada proses, output ya, karena kita ambil dari sistemnya. Nah, di proses ini cuma ada tambahan tentang penyimpanan. Jadi input bagaimana data-data itu masuk, kemudian data-data yang ada diproses. Saya ulangi kembali ya sedikit. Nah, dalam pemrosesan ini ada yang namanya penyimpanan. Penyimpanan data-data, makna segala macam ini ada di penyimpanan. Sehingga dari proses ini nanti akan dikeluarkan. Sehingga nanti setelah outputnya sudah ada, ternyata teman-teman bisa recall lagi. Apa itu? Yaitu bisa memanggil kembali apa yang sudah diproses. Dalam artian kalau teman-teman
hari ini sudah ngeluarin output nih, data jumlah gitu ya, harinya sudah dapat outputnya. Tapi teman-teman mau nyari besok, lusa, sampai tahun depan pun, tahun depannya lagi, itu masih bisa recall, masih bisa melihat data yang ada pada saat ini, informasi apa yang bisa diambil pada saat hari ini, yaitu misalnya jumlah kemarin, jumlah saya ke dinas kesehatan, ketemu si Mas A gitu ya di dinas kesehatan. Nah, saya minta tuh data 2 tahun yang lalu tentang kejadian hipertensi sampai dengan tahun kemarin, akhir tahun kemarin 2019. Nah, mereka bisa recall kembali, mereka bisa uh, melihat kembali data per harinya, per tahunnya itu bagaimana. Karena kita dalam proses ada yang namanya penyimpanan. Nah, ini tidak boleh lepas dari yang namanya sistem informasi. Karena kalau ini hilang, hanya sekedar input, proses, output, keluar, hilang, ya udah selesai gitu loh. Nah, ini sama kayak teman-teman belajar ya. Kalau misalnya kita sudah dapat materi input banyak, kemudian proses dari tuh otak kita untuk mencerna, untuk memahami, udah paham tuh outputnya apa, kita bisa ngerjain UAS misalnya, UTS UAS, selesai, kita lulus. Nah, kita masih nyimpen nggak sih itu ilmu-ilmu itu? Kalau kita benar-benar membuang semua ilmunya, ya udah selesai sampai pada saat setelah UAS. Tapi setelah itu kita nggak tahu apa-apa lagi. Tapi kalau dalam proses kita berusaha untuk menyimpan, berusaha untuk tetap memahami secara terus-menerus, maka kita bisa akan recall kembali apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, ini maknanya. Jadi sistem informasi harus mempunyai model seperti ini, harus ada penyimpanannya. Nanti jangan sampai teman-teman buat sesuatu produk tentang teknologi di bidang sistem informatika, teman-teman kelupaan nih yang namanya proses penyimpanan, sehingga teman-teman cuma hanya sekedar menjumlahkan sesuatu, jadi output langsung dianalisis, langsung dapat disimpulkan. Udah selesai sampai di situ. Tapi nanti kita mau lihat lagi apa sih yang kemarin kita cari, apa sih yang kemarin kita kerjakan, itu nggak ada karena nggak disetting untuk sebagai penyimpanan pada saat prosesnya. Nah, ini penting untuk kita pahami dan pelajari bersama ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke dalam komponen sistem informasi ya. Nah, komponen sistem informasi ini terjadi dalam beberapa blok ya. Ini sebenarnya juga sama, yang kurang lebih sama gitu ya dengan yang pernah kita pelajari, ada masukan yaitu input gitu segala macam. Nah, yuk kita coba lihat satu-satu ya ini. Yang pertama adalah blok masukan. Blok masukan ini adalah input data yang masuk ke dalam sistem informasi, termasuk di dalamnya adalah metode-metode dan media yang digunakan. Biasanya berupa dokumen-dokumen dasar. Nah, artinya ini kayak berupa data-data kemarin teman-teman, hanya sekedar angka pasien masuk ke rumah sakit jam 7.1, jam 8.1. Nah, itu dasar-dasar data-datanya yang kita inputkan dalam blok ini. Kemudian masuk yang ke blok yang kedua, yaitu ada blok model. Nah, blok model ini dia terdirinya dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data masukan dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang kita inginkan. Nah, jadi blok model ini yang kemarin saya bilang ada basis data kan dalam transformasi data itu sehingga data sampai jadi informasi. Nah, di basis data ini, inilah tempat penyimpanan bagaimana prosedur-prosedur yang pengen kita lakukan. Misalnya kita hanya sekedar ingin menjumlahkan data pasien di rumah sakit per harinya. Maka otomatis model matematikanya tambahan kan, penjumlahan kan. Nah, beda halnya kita mau cari nanti rata-rata pasien hipertensi per bulan, maka ada penjumlahan dan pembagian rata. Nah, ini model-model matematika ada di dalam blok model ini. Kemudian sistem logika, mungkin dalam menganalisis argumentatif segala macam yang kita masukkan datanya, ini bekerja di dalam proses ini. Nah, ini yang namanya nanti akan tersimpan di dalam basis data yang mana kita sudah juga lihat di dalam transformasi data itu. Ini harus sesuai dengan keinginan kita, jadi nanti sangat apa ya, sangat tepat gitu, kita pengennya ini, maka model yang kita gunakan apa. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam blok keluaran atau output. Dalam blok keluaran ini, produk sistem informasi berupa informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Artinya, ini sudah jadi produk, teman-teman.
Jadi produk informatif, sebuah sifat yang sifatnya adalah informasi. Dia harus sifatnya berkualitas. Kemudian ini akan sangat berguna bagi berbagai macam tingkatan ya, sesuai dengan siapa sih yang membuat ini gitu dan tujuannya apa. Maka kenapa kita bisa katakan berkualitas ya, karena kita sudah tentukan kemarin sebelumnya di dalam proses, di dalam inputnya apa yang mau dimasukkan, kemudian di modelnya apa yang harus dilakukan, penjumlahan kah, pengurangan kah, pembagian kah, atau apakah itu, atau sekedar logika analitik argumentatifnya. Nah, ini akan sangat berkualitas karena memang sudah sesuai dengan tujuan kita, dan tentunya akan menjadi dokumentasi data yang akan berguna gitu, karena memang inilah yang dibutuhkan untuk organisasi kita, untuk institusi kita sebagai pengguna gitu ya dalam sistem informasi ini. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya adalah blok teknologi. Blok teknologi ini adalah perangkat kerja untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. Jadi ini adalah perangkat kerjanya teman-teman. Dia untuk menjalankan model ini, bagaimana dia bisa menyimpan, mengakses data, bahkan mengirim keluarannya itu sampai ke dalam sistem pengendalian juga bisa dilakukan dalam blok teknologi ini. Artinya teknologi inilah yang sebenarnya berperan ataupun bekerja gitu ya. Jadi bukan pakai otak manusia lagi secara manual gitu loh, tapi sudah menggunakan blok teknologi ini karena mereka lah yang melakukan proses kerjanya. Jadi dengan teknologi inilah gitu. Jadi teknologi ini juga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisinya, kemudian perangkat lunaknya, dan perangkat keras. Teknisi ini siapa? Orang yang menggunakan teman-teman. Jadi SDM-nya si manusia. Kayak misalnya, oke, kita lanjutin ke sebelah dulu ya. Perangkat lunaknya, softwarenya apa? Apakah kita menggunakan Microsoft kah gitu ya dalam operating systemnya, kemudian bagaimana utility-nya untuk alat-alat pendukungnya itu seperti apa, kita ciptakan antivirus sehingga data kita nggak akan apa ya, nggak akan hilang, nggak akan rusak segala macam. Ini ada di perangkat lunaknya. Sedangkan perangkat kerasnya apa sih? Perangkat keras yang ada yaitu tentang misalnya kita gunakan laptop ini. Nah, tentunya untuk mengakses perangkat keras ini dibutuhkan teknisi dong yang bisa menjalankan perangkat keras ini dengan menggunakan software-software atau perangkat lunak yang ada di dalamnya. Kita mau buat sesuatu penjumlahan dengan menggunakan Excel gitu ya, yang sudah ada sekarang. Maka kita harus paham sebagai teknisinya menggunakan apa, perangkat kerasnya menggunakan laptop, softwarenya kita menggunakan Microsoft dengan media khususnya yaitu Excel kayak gitu. Nah, ini bagian kerjanya dari blok teknologi. Seperti itu. Nanti contoh-contoh detailnya banyak. Teman-teman mau buat apa nih? Mau buat sesuatu yang memang sifatnya aplikasi. Saya mau buat perangkat kerasnya apa? Cukup gunakan smartphone. Perangkat lunaknya bisa menggunakan Android ataupun iOS gitu misalnya. Nah, perangkat lunak untuk menjalankannya gitu ya, ada aplikasinya. Kemudian teknisinya siapa? Siapa saja nih bisa menggunakannya. Karena sangat simpel, sederhana dalam menjalankan aplikasi tentang misalnya edukasi gitu ya, menggunakan aplikasi. Nah, inilah yang namanya blok teknologinya di dalam komponen sistem informasi. Oke teman-teman, kita masuk komponen sistem informasi yang kelima ya. Di sini ada blok basis data. Nah, blok basis data ini sebenarnya kita udah sempat singgung nih di transformasi data kemarin, ada basis data. Di penjelasan-penjelasan kemarin saya sudah sebutin data dari awal gitu ya. Bahkan sifatnya ada yang angka, ada yang sifatnya argumentatif yang bermakna, kata-kata yang bermakna. Nah, ini merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Dia tersimpan di perangkat keras, kemudian ini akan digunakan oleh software yang akan mengubahnya jadi apa nih datanya sesuai dengan keinginan yang kemarin kita jelaskan. Apakah dia datanya ingin dijumlahkan kah, apakah datanya mau diapain ya, nanti sesuai dengan keinginan kita mau dirubah untuk apa gitu ya data kita. Nah, data di dalam basis data ini teman-teman kita perlu mengorganisasinya sedemikian rupa sehingga kita bisa dapat informasi yang berkualitas. Jadi jangan sampai kita tuh mau melihat nilai rata-rata tapi hanya sampai kita atur
penjumlahannya saja gitu tanpa membagi sama rata. Nah, ini tentu salah sehingga tidak berkualitas pasti apa yang ingin kita dapatkan informasinya. Maka penyesuaian, kita sudah belajar tentang tujuan dari awal apa, maka basis data ini harus diatur, harus di-manage sedemikian rupa sehingga tujuan yang ingin kita capai tentang data ini mau diapakan di dalam software kita itu jelas. Kemudian yang terakhir dalam komponen sistem informasi adalah blok kendali. Di dalam blok kendali ini, mekanisme yang dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat cepat kita atasi. Jadi kalaupun memang ada hal-hal yang salah, itu bisa cepat segera diatasi. Maka kemarin saya bilang kan, dalam output, setelah output ada sistem kendali. Di sistem kendali akan dicek secara langsung. Kalau memang dia nggak sesuai atau tidak tepat gitu ya, atau melenceng sedikit dengan makna yang ingin kita ambil, maka itu bisa kita balikan lagi, kita umpan balik lagi gitu. Maka sistem kendali ini juga sangat penting dalam sistem informasi. Bagaimana kita bisa ada penyaringnya, filter gitu ya kalau ada data yang salah atau bagaimana. Nah, blok kendali ini tidak sepenuhnya dipegang oleh manusia gitu. Menggunakan alat ataupun software yang ada itu juga bisa dibentuk gitu. Bagaimana blok kendali ini ketika kita salah menginput, bahkan kita bisa nanti kenali bahwa itu ada error datanya kayak gitu. Nah, itu bisa sekali kita atur gitu ya. Kita manage sistem ini sehingga mereka punya kendali yang secara langsung sudah bisa mereka kerjakan sendiri, yaitu mereka itu maksudnya ya perangkat-perangkat di dalamnya itulah ya. Oke, nah ini kita coba lihat bagaimana dari bagian ini kita mau lihat nih yang namanya permodelannya ya. Kita punya yang namanya data, itu ada di input. Ini udah kita ulang-ulang terus ya, jadi semoga teman-teman makin paham. Kemudian diolahnya itu dalam permodelan tadi, apakah dia mau diolah dalam model matematika kah, logika kah, segala macam ini ada di sini. Nah, dalam pemrosesan ini lagi-lagi kita sudah bilang bahwa kita punya basis data. Di basis data nanti ada proses penyimpanan segala macam, ini terjadi di sini. Kemudian setelah sudah dilakukan permodelan ataupun diolah, maka barulah keluarnya output nanti, informasi sifatnya. Kalau kita bicara transformasi data, nanti dia akan melalui dong ya dalam penyajian, analisis, kesimpulan, baru dia masuk informasi. Nah, data output inilah yang nanti sifatnya adalah informatif. Nah, teman-teman yang memegang kendali input, model, output, dan data ini adalah teknologi. Jadi yang menginput ke dalam apa, ke dalam teknologi apa yang mau kita pakai nih. Nah, itu semuanya menggunakan teknologi. Pengolahannya juga menggunakan teknologi, bahkan output yang sudah dihasilkan itu juga dihasilkan oleh teknologi. Dia bisa menganalisis, dia bisa menyimpulkan secara langsung menggunakan teknologi. Nah, inilah makanya kita masuk ke dalam yang namanya sistem informatif berbasis teknologi. Kalau teman-teman hanya masih menginput data ke dalam kertas, mengolahnya dengan kalkulator, menjumlahkan dengan otak kita, kemudian kita langsung menarik kesimpulan lagi gitu, secara manual. Nah, berarti secara umum ataupun secara keseluruhan kita nggak menggunakan teknologi. Tapi kalau secara menggunakan teknologi, maka dari data diolah informasi atau output, maka itu semuanya menggunakan teknologi. Meskipun ada ya nanti yang sebagian yang nggak bisa dianalisis secara langsung hasilnya itu menggunakan teknologi. Ada beberapa hal mungkin yang teman-teman belum bisa nyampe ke sana, tapi sudah bisa dapat output penyajian. Nah, itu juga sudah termasuk sistem informasi yang cukup baik. Kemudian ada kendali atau kontrol nih teman-teman yang di luarnya ini. Bagaimana kita bisa melihat hasil informasi yang dihasilkan ini sudah tepat atau enggak. Ini kendalinya berada melingkupi dari data diolah dan informasi, sehingga kita bisa melihat ada kesalahan di mana, ada kekeliruan di input kah, apakah ada pengolahan yang tidak tepat, atau ada penarikan kesimpulan sehingga menjadi informasi yang salah ataupun tidak sesuai. Nah, ini ada sistem kendali dan kontrolnya.
Oke, demikian penjelasan terkait dengan sistem informasi. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa memberikan tambahan wawasan untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.